Oke, mari kita mulai sesi bedah materi kali ini. Kita bakal jalan-jalan lumayan jauh nih, mulai dari ngomongin hal yang super makro, yaitu filosofi dasar tentang uang itu sendiri, sampai turun ke hal yang paling mikro, yaitu realitas isi dompet kita sehari-hari. Kita bakal pakai referensi kuat dari riset akademik sampai institusi keuangan besar kayak OCBC dan Indodax buat cari tahu gimana sih caranya benar-benar menguasai uang sebelum ujung-ujungnya malah uang yang balik nguasain kita. Gini deh, kita kan pakai uang setiap hari ya. Kita kerja keras, banting tulang dari pagi sampai malam buat dapat uang. Terus kita tukar buat beli makan atau sekedar nongkrong. Tapi pernah kepikiran gak sih? Apa sebenarnya yang bikin selembar kertas di dompet kamu atau angka-angka di layar HP itu punya nilai? Kok bisa ya kertas yang dicetak di pabrik tiba-tiba bisa ditukar sama kopi mahal? Atau bahkan kalau dikumpulin bisa buat beli rumah? Nah, ini tuh sebenarnya misteri yang bakal kita pecahin bareng-bareng hari ini. Biar gampang, ini peta jalan kita hari ini. Pertama, kita bahas filosofi dan fungsi uang. Kedua, nilai intrinsik versus nominal. Ketiga, nah ini yang seru, masalah keuangan anak muda. Keempat, strategi manajemen anggaran cerdas. Dan terakhir, kelima, investasi dan pengendalian diri. Langsung aja ya. Bagian 1, filosofi dan fungsi uang, fondasi kekayaan. Jadi, kalau kita mau benerin keuangan pribadi kita tuh harus paham dulu dong sama alat utama yang mau kita kelola ini. Coba bayangin zaman sebelum ada uang. Hidup tuh ribet banget. Kalau kamu petani beras yang lagi pengen banget makan ayam, kamu harus jalan jauh nyari peternak ayam yang kebetulan hari itu juga lagi pengen beras kamu. Kalau ternyata dia butuhnya cangkul, wah batal deh makan ayamnya. Makanya penemuan uang ini benar-benar jenius. Uang jadi alat tukar sah dan standar universal yang diakui secara hukum oleh pemerintah. Masalah sistem barter yang super ribet tadi langsung beres seketika. Tapi ya, bikin uang itu nggak bisa asal-asalan. Supaya sistem ini jalan dan nggak hancur di tengah jalan, ada kriteria esensial yang wajib dipenuhi. Dia harus dijamin sama negara, nilainya mesti stabil. Bayangin kalau harga barang berubah tiap jam, pusing kan? Terus harus gampang dibawa-bawa. Uang juga harus tahan lama. Ya kali uang gampang hancur cuma gara-gara kena keringat. Terus uang juga harus gampang dibagi buat beli hal-hal kecil harian. Kalau satu aja syarat ini nggak terpenuhi, waduh, seluruh sistem ekonomi bisa langsung kolaps. Dan yang bikin makin takjub itu evolusi fungsinya. Menurut referensi finansial kita, awalnya fungsi asli uang tuh simpel banget. Cuma buat alat tukar atau satuan hitung biar gampang transaksi. Tapi seiring berjalannya waktu, uang ini punya fungsi turunan yang luar biasa. Di masa sekarang, uang jadi alat pembayaran sah buat mindahin kekayaan beda benua cuma dalam hitungan detik, buat numpuk aset keluarga, dan ujung-ujungnya jadi bahan bakar utama penggerak ekonomi global. Lanjut ke bagian kedua, nilai intrinsik versus nominal, ilusi kekayaan. Berdasarkan sumber ahli kita, mari kita bongkar rahasia terbesar di balik selembar kertas yang terlipat rapi di dompet kamu. Gini, poin krusialnya tuh di sini. Kertas Rp100.000 itu kan aslinya cuma kertas sama tinta yang ongkos cetaknya mungkin cuma beberapa ratus perak aja. Berarti nilai intrinsiknya alias nilai material fisiknya itu nyaris nol. Tapi kenapa bisa dipakai buat beli barang seharga 100.000? Jawabannya karena kita semua, dari abang ojol di jalanan sampai CEO di gedung tinggi, sepakat dan benar-benar percaya sama pemerintah yang ngeluarin uang itu. Yap, kepercayaan publik itulah yang menyulap kertas tadi punya nilai nominal 100.000. Perjalanan panjang menuju tingkat kepercayaan kolektif ini tuh berevolusi seiring berjalannya waktu. Mulai dari sistem barter murni, terus pindah ke logam mulia kayak emas, yang emang udah berharga dari alamnya. Terus dunia bikin lompatan besar ke era uang fiat, seperti rupiah yang kita pakai hari ini, yang 100% jalan pakai modal kepercayaan. Dan sekarang, kita udah masuk ke revolusi digital. Aset kripto dapat nilainya dari kelangkaan sistem matematis dan teknologi desentralisasi blockchain. Luar biasa kan perubahannya? Masuk ke bagian ketiga, masalah keuangan anak muda atau realitas mahasiswa kere. Kita udah ngebahas teori-teori makro yang super canggih, sekarang mari kita turun kembali ke bumi. Gimana sih cara anak muda zaman sekarang mengelola uang mereka? Fakta dari riset akademik yang kita bedah ini ngasih gambaran realitas yang, lumayan nonjok ya. Ngebahas sebuah fenomena yang pasti banyak banget dari kita yang relate, yaitu sindrom mahasiswa kere. Gimana ceritanya sih uang saku bulanan dari orang tua atau gaji part-time kok tiba-tiba lenyap aja gitu tanpa jejak, jauh sebelum akhir bulan. Kayak ada magicnya. Terus ujung-ujungnya ya bertahan hidup makan mie instan berminggu-minggu. Emang sih godaan di luar sana tuh brutal banget. Gadget keluaran terbaru, baju branded. Atau tren nongkrong di kafe estetik tiap sore yang kayaknya nggak bisa banget ditolak.
Tapi riset ini ngingetin kita keras-keras. Ini tuh jebakan finansial yang masif. Mengorbankan dana penting kayak uang kuliah cuma buat gaya hidup FOMO yang serba spontan, tuh ibarat gali kubur masa depan sendiri. Akar masalahnya jelas, kebiasaan nurutin ego dan keinginan buta, tanpa mikirin kemandirian finansial ke depannya. Oke, masuk bagian keempat. Strategi manajemen anggaran cerdas mengambil alih kendali. Daripada pusing karena dompet bocor terus-terusan, pakar kita punya solusi praktis buat ngambil alih balik kendali keuangan kamu. Cara ampuhnya, mulai pakai sistem budgeting bertahap ini. Pertama, catat estimasi pemasukan bulanan kamu yang masuk akal. Jangan dilebih-lebihin. Kedua, catat pengeluaran esensial, mutlak, kayak bayar kos, listrik, makan sehari-hari. Ketiga, pisahin dengan jelas mana pengeluaran rutin dan mana yang non-rutin. Dan yang keempat, ini senjata pamungkasnya, pelacakan absolut. Jangan biarin ada Rp1 pun yang hilang tanpa jejak. Catat tiap transaksi, sekecil apapun itu. Nah, ini nih kesalahan fatal yang paling sering kejadian. Nyampur aduk dana. Harus ada batas tegas di otak kamu buat misahin dua konsep ini. Tabungan itu dana yang sengaja disisihkan buat target spesifik impian kamu, kayak beli laptop. Kalau dana darurat, itu benar-benar uang pelindung nyawa buat bencana mendadak, kayak motor tiba-tiba turun mesin. Jangan pernah sentuh dana darurat buat hal-hal seru yang sifatnya cuma buat kesenangan sesaat. Tapi kadang ya, matematika itu nggak bisa bohong. Ngurangin pengeluaran sedrastis apapun nggak bakal nutup kalau pemasukannya emang kekecilan. Kalau itu masalahnya, literatur kita nyaranin banget buat kamu proaktif nambah sumber income. Zaman sekarang gampang banget. Kamu bisa jadi penulis lepas, ngambil proyek desain grafis, daftar jadi asisten dosen, atau part-time jadi barista. Semuanya keren kok selama diatur dengan cerdas dan gak ganggu kuliah kamu. Bagian kelima, investasi dan pengendalian diri, membangun masa depan Anda. Nah, pas kamu udah sukses punya sisa uang setiap bulan dari hasil manajemen yang ketat tadi, tibalah waktunya buat naik level. Pakai fungsi turunan uang buat mengakumulasi kekayaan. Kita tuh beruntung banget hidup di era digital ini. Hambatan masuk ke dunia finansial itu udah nyaris hilang. Cuma pakai jempol di layar HP, kamu bisa pakai aplikasi keren kayak OCBC Nyala yang nawarin transfer gratis plus akses ke kelas edukasi finansial. Atau kalau mau lebih jauh, pakai platform kayak Indodax buat dapat akses instan ke aset global. Mulai dari saham perusahaan Amerika sampai revolusi kepemilikan digital lewat kripto. Jangan kemakan mitos kalau mau investasi harus nunggu punya uang miliaran rupiah. Salah besar. Kamu bisa mulai numpuhin kekayaan pelan-pelan dari instrumen yang super ramah pemula. Mulai dari deposito bank dengan bunga stabil, nyicil emas dari ukuran sekecil 0,5 gram, atau naruh uang di reksadana biar dikelola secara profesional. Semuanya gampang banget buat mulai ngebangun masa depan finansial kamu. Tapi ingat, dengerin ini baik-baik. Ada satu insight pamungkas dari riset kita. Secanggih apapun teori ekonominya, atau semahal apapun aplikasi budgeting di HP kamu, semuanya bakal percuma tanpa satu hal, yaitu pengendalian diri. Kemampuan mental kamu buat nahan ego dan gak gampang kemakan gengsi pas teman-teman ngajak foya-foya di mall, itu sebenarnya adalah kunci paling mematikan buat keberhasilan finansial kamu. Jadi, pas kamu ngecek saldo rekening atau buka dompet kamu hari ini, coba renungin pertanyaan ini. Sebenarnya, siapa sih yang megang kendali penuh atas nasib finansial kamu? Apakah kamu udah dengan sadar memprioritaskan kebutuhan aktual buat ngebangun masa depan? Atau kamu masih rela nyerahin kekayaan masa depan kamu cuma demi keinginan instan hari ini? Masa depan finansial kamu benar-benar bergantung dari jawaban yang kamu pilih sekarang. Oke, makasih banget udah ngikutin ulasan mendalam kita kali ini. Terus bangun kemandirian kamu, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.